Ini kita tempat siapa ya? Om Robi. Om Robi Mesa tuh. Rame banget tuh. Oke gengs, kita hari ini jam berapa nih sekarang? Jam 6 kali ya. Jam 6 ini sekarang kita berada di lokasinya Om Robi Mesa. Selamat datang buat kalian semua di channel Amos Nomor 1 Beta Lampung, dan tetap terima kasih yang sudah mendukung untuk memajukan channel ini lebih maju lagi daripada sebelumnya. Oke, sekarang kita mampir ke tempat Om Robi, dan Om Robinya ada di situ, suhunya suhu. Aduh, halo Om Robi. Kita tos corona ya. Yes, Om Robi. Sekarang kesibukannya apa nih Om? Kita ngobrol-ngobrol santuy aja Om. Oke, siap. Kesibukannya apa nih Om sekarang? Kesibukannya apa ya? Kegiatan sehari-hari lah. Ya, kegiatan sehari-hari lah. Kegiatan sehari-hari bersih-bersih kolam. Iya, sedang bersih-bersih. Nggak ngitungin duit. Bersih-bersih kolam. Ada berapa kolam kita Om di sini? Untuk sekarang, untuk di farm baru ini kita ada 400. Kurang lebih 400 kolam. 400 kolam. Gila. Itu ikan apa aja Om yang ini Om? Yang apa namanya yang Om istilahnya breed lah. Kalau kita lebih fokus ke lebih konsisten ke multi ya. Multi. Iya. Kenapa lu suka dengan multi Om? Merakyat. Merakyat. Iya. Ikan sejuta umat ya? Iya. Selain itu Om, yang kedua apalagi? Apa Selain itu? merakyat, apalagi? Kenapa lu suka dengan multi? Iya, harganya yang jelas lebih terjangkau dibanding, maksudnya lebih apa ya? Lebih banyak peminatnya dibanding jenis-jenis lain lah. Di banyak peminatnya. Artinya buat orang awam pun suka Iya, ya. begitu mereka ngeliat warna pun itu udah pasti suka. Kalau lu sendiri pasti ada dong sebagai istilahnya breeder ya, farmer yang terkenal ya. Enggak juga. Guys, Sama aja. guys, yang terkenal suhunya suhu ya kan. Terima kasih loh sambutannya Om Oke, ya. siap. Terima kasih buat Om ini. Ada nggak ikan yang memang lu suka? Dari semua ikan ini kan pasti ada dong yang paling lu Ada. suka. Boleh ditunjukin nggak? Tapi kalau untuk sekarang kan kita progresnya masih perbaikan. Berarti total di sini ada berapa ember lo di sini Om? Ini banyak banget nih. Ada berapa ember sampai ujung-ujung sana tuh? Iya. Dah bang. Ya kan ini malam-malam kita grebek loh guys. Iya kan? Sebenarnya kameramen sini dulu. Sebenarnya kita yang terlalu ini Nggak gue izinin sebenarnya, besok malam ini gue izinin. Besok siang. Ini nggak pas banget ini kan. iya nggak apa-apa ya kan, kita grebek aja langsung. Tapi ya terima kasih banget loh sambutannya Siap. buat Om sendiri. Nah Om, gue boleh dong tanyain istilahnya sejarah lu, kenapa lu suka dengan ikan cupang Om? Sejarah suka. Iya. Awalnya hobi aja sih. Dari tahun berapa? Wah, kita mulai main tuh sekitar tahun berapa ya? Awal mulai tuh 2014 akhiran. 2014 Iya. akhir. Berarti sekarang lu umurnya 35 apa 38? Nggak nyampe, tua banget. Baru 17. 17 tahun yang lalu itu. Tapi tuanya nggak sengaja. Iya. Tapi gantung tetep lah ya. Ya, tetap lah. Nah, di tahun 2014 itu boleh dong ceritakan masa-masa perjuangan lu, singkat cerita. Masa perjuangan lu itu bagaimana, apa yang lu rasakan dari pengalaman sedihnya, pengalaman bahagia, karena setiap orang kan pasti punya pengalaman di orang tuh sedihnya dan bahagianya. Boleh Om? Kalau sekarang sih termasuk enak ya, bro ya. Jadi kalau sekarang tuh orang punya modal tuh tinggal misalkan beli ikan bagus, Iya. ngumpulin duit. Artinya mereka tuh dari anakan bagus, mereka sudah bisa langsung cetak ikan bagus tuh. Nah kalau kita dulu emang kita main tuh dari ikan 2000-an ya, dari cendol lah. Cendol. Cendolan dari 2.500, bahkan female dulu cuman gope. Timur Spare. Iya, artinya kita itu emang ngerintis itu dari emang bener-bener ngumpulin yang dari seribuan rupiah, dari ikan muter ke ikan gitu. Iya. Ya, alhamdulillah sampai berjalan sampai sekarang. Berarti pengalaman sedihnya itu ketika lo berjuang itu ya. Iya, benar. Berjuang itu ya. Dan itu apa etika, istilahnya tekad lu mencapai tujuan itu? Tekadnya apa? Karena siapa? Karena keluarga lah yang jelas. Karena Enggak sih, yang jelas karena hobi, kita basicnya hobi, ditambah lagi hobi itu kan ngasilin gitu. Ngasilin, Jadi ya. kita Terus gimana dengan pendapat lu sendiri ketika ada orang yang memang langsung fokusnya bukan hobi, tapi dia fokusnya untuk nyari duit, gimana? sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Sah-sah Tapi alangkah baiknya apa? Kalau misalnya dari yang jelas sah-sah aja. yang jelas gini, kalau orang misalkan emang ngarah uangnya aja atau ngarah penghasilannya doang, itu pasti kan arahnya hampir sama kayak penghobi sih. Yang jelas dia karena ikan itu bakal dijual dan itu ada duitnya, pasti dia sayang sama ikan.
Dari penghasilan itu pun maksudnya Kira dia udah berinvestasi. Iya. Ibarat kata lu pada nggak cinta nih sama nih orang nih. Lu jadi suka gitu. Lu jadi suka karena lu udah Iya, bener. investasi. Iya. Itu yang lo lakukan dulu juga sempat. Sempet begitu juga. Sempat juga ya. Terus dari pengalaman dulu yang paling lucu ada nggak? Boleh lu ceritain ketika lu misalnya membangun farm ini atau bahkan dalam hidup lu. Boleh diceritain. Pasti teman-teman semua pada pengen kepo kan seorang suhunya. Gue sampai lupa yang hal-hal yang lucu. Karena semua hidupnya udah asik ya. Udah asik ya. Bener. Pengalaman lucunya tuh termasuk hari ini. Gue gerebek dia malam-malam jam 6 loh. Ya kan? Gue bilang, "Om, gimana kita ini?" "Aduh, Om, besok aja lah." Ini enggak apa-apa, gue podcast dulu. Gak ada konfirmasi. Parah, channel parah nih pokoknya. Jangan lupa subscribe ya. Iya, thank you loh, terima kasih. Saling subscribe, saling dukung. Nah, Om, dari istilahnya pengalaman sedih udah, pengalaman bahagia. Terus kedepannya lu ingin seperti apa sih di farm lu ini sendiri, di Robby Mesa Farm ini? Kedepannya apa goals lu lagi, Om? Yang memang belum tercapai dan sampai kepikiran, sampai tidur pun nggak bisa, bobo pun nggak bisa. Kalau sekarang kan kalau untuk pasaran ikan sekarang hampir semua pemain-pemain baru pun ikannya bagus-bagus ya. Iya, jadi kita untuk orang-orang tuh nyari ikan bagus tuh nggak sesulit dulu. Sekarang tuh karena semua pemain tuh ikannya bagus-bagus. Iya. Nah, Tinggal cuman indukan bagus iya, cuman sekarang itu mungkin untuk kedepannya kita lebih perbaikan form aja. Oh, perbaikan form. Iya, jadi dari kan- bentuk apa aja tuh formnya tuh? Dari pokoknya untuk standar ekor atau yang lain-lainnya lah. Dorsalnya segala macam. Berarti kalau ikan yang top grade yang keren menurut lu yang seperti apa tuh, Om? Pertama, Yang jelas warna, form. harus pekat atau gimana? Yang utama sebenarnya form dulu. Form dulu. Iya. Oh, istilah bentukan. Sekarang kalau emang form dapet, warna dapet. Sekarang kita warna aja udah dapet nih. Iya, warna Itu dapet. harganya udah fantastik banget kan. Iya juga. Ya. Ditambah lagi kalau form dapet gitu. Formnya dapat. Terus Iya. kedua apa nih? Karakter Kedua laku. laku ya. Cuma juga kita ngebreed ikan-ikan yang mahal kayak Avatar gitu ya kan. Tuh ujungnya susah juga lakunya. Ya juga harus realistis ya Om ya. Kalau misalnya lo bayangkan ternyata yang lo lakukan itu, misalnya lo nggak nge-breed multicolor lah, lo yang lo breed itu misalnya kayak Avatar gitu. Ternyata pusing nggak lo dengan kalau misalnya itu nggak laku? Pusing nggak? Pusing. Ya pusing lah ya. Realistis aja lah ya. Karena kan kita pakan sehari itu udah ngabisin berapa duit itu kan? Luar biasa ya kan? luar Perawatan. Nah, lu perawatan air sendiri tuh gimana Om? Perawatan air? Untuk soliter atau yang di ini nih? Ini Kalau kolam boleh kolam dulu. kalau di kolam untuk ikan umur 3 bulan atau 4 bulanan minimal ganti air itu setiap 1 bulan sekali lah. Sebulan sekali. Iya. Berarti ini per kolam lu luasnya berapa kali berapa nih? 130 kali 130 meter. 130 kali 1 meter. Tinggi 30. Tinggi 30 ya. 30. Berarti 1 meter kali 1 meter nih? Iya. Oh. Enggak 1 meter kali 130 nih. Ah. Tingginya 30. Tingginya 30. Itu sebulan sekali lo harus ganti airnya? Iya. Pakai air apa? Air tanah apa air endapan? Air bor. Air bor. Air tanah. Enggak lo simpen dulu airnya. Oh, di toren. Toren. Simpen dulu. Simpen dulu kan, maksudnya langsung kalau air itu kan bahaya juga kan? Sebenarnya kalau emang udah stabil itu nggak ada pengaruh sih mau Iya. langsung atau on depan itu, tapi tetap sama sebenarnya sama aja, cuman karena kita sekarang sumur bornya baru ya. Iya. Jadi kan air masih bau, kita perlu ndepin dulu emang. Iya. Terus lu kasih ketapang apa enggak? Di Enggak, kolam kalau itu? untuk yang di kolam itu kita fokus ke daun pisang aja. Oh, daun pisang aja lah ya. Daun pisang tua lah ya. Daun muda. Emang harus muda? Bukannya tua. Daun muda lebih enak. Daun muda lebih enak. Ya, Ya, Iya. ya gimana Om, daun muda? Gue langsung pikiran gue langsung kayak itu loh, tit gitu kan. Jangan dipancing ke sana. Enggak lah, daun pisang yang kering yang jelas. Ah, itu tadi dari kolam. Terus kalau misalnya dari soliter sendiri itu gimana perawatan lo sendiri? Kan biasanya tuh pemula-pemula tuh pengen belajar, mereka bingung kemana-kemana. Karena kenapa ya setiap breeders itu beda caranya? Kenapa menurut lo? Jadi kalau untuk pergantian air, tadi pertanyaannya yang mana dulu nih? Yang Pertanyaannya dulu. sederhana, pergantian air, kenapa setiap breeder itu beda-beda? Istilahnya ada yang bilang 4 hari sekali, ada yang bilang 3 hari sekali, ada yang bilang seminggu sekali. Jadi dari semua yang benar-benar mana yang paling benar gitu? Gua sendiri pun bingung ya kan. Kalau kita yang kita pakai untuk pergantian air soliter itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Sebenarnya kalau makin sering makin ganti air itu makin bagus sih. Tapi apa ya? Lebih bagus lagi sebenarnya lebih cepat, misalkan 5 hari sekali gitu. Iya. Tapi kan kadang waktu kita ya, kita. Makanya tadi kalau Masnya bilang yang bener yang mana nih? Sebenarnya tergantung waktu kitanya aja sih. Iya. Terus kan kita kan kalau emang kita udah paham sama ikan tuh kita bisa
Tahu apa lah. ya, bisa tahu lah ini air udah nggak bagus nih gitu. Tapi ikan lu semua pakai ketapang sendiri atau enggak? Pakai ketapang. Bagaimana kalau misalnya mereka yang menggunakan air galon, nggak perlu pakai air ketapang? Itu gimana pendapat lu? Tetap menurut gue sih kalau untuk Katanya, hias ya. katanya ini katanya ya, bukan kebenarannya ya. Kan beda nih katanya dengan kebenarannya. Katanya kalau misalnya pakai air galon itu lebih bagus karena lebih ini dibanding air ketapang. Lebih bagus sebenarnya kalau air galon lebih bagus karena lebih bersih yang jelas ya. Lebih... Harganya juga lebih bagus. Iya. Hitung aja per soliter. Enggak lah. Yang jelas kalau untuk air tuh, kalau air tuh sebenarnya air galonnya bagus juga, tapi emang kalau ketapang itu ya kita harus pakai lah. Iya. Karena Ketapang kalau ekstrak nggak- atau gimana? kalau nggak kita sama daun-daunnya kita pakai juga. Batangnya? Enggak ya? Batangnya enggak. Untuk masak Bang. Untuk masak ya bener juga. Itu 5 hari sekali ya berarti patokannya. 7 hari, 7 7 hari lah sekali ya. Tapi kalau misalnya di dalam ember-ember gitu, ember pembesaran dari abis kolam ini ke ember, itu perlu diganti air nggak? Enggak, kalau ember kita rajin siram aja per 3 hari sekali. Oh, per 3 hari sekali. Siram aja, terus emang kalau pergantian itu pun biasanya bisa sebulan sekali, bisa setengah bulan sekali, nggak pasti, tergantung kondisi airnya juga. Ini Om, pertanyaan terakhir tapi sulit. Apa tuh? Ini challenge sih. Challenge. Lu pilih ikan multicolor atau ikan cupang garden? Gordon maksudnya? Ya, garden. Film multi lah. Multi. Ini lebih sulit lagi nih Om. Kenapa? Ikan atau anak? Ya lu nanya. Sulit kan? Sulit kan? Gue sering tembak ini loh. Lu ikan apa anak Om? Dua-duanya. Ini berat loh. Berat nggak? Bener nggak? Ini kan berat kan? Dua-duanya lah. Ya, benar, benar. Kan Harus kita dua. usahanya untuk keluarga juga ya. Ini kan sebenarnya pertanyaan jebakan aja Om. Kan bebas lu jawabnya. Kena. Kacau. Oke, ikan atau istri? Ayo, berat kan? Berat lagi kan? Ibarat kata nih gini Om. Bayangkan lu di suatu tempat, misalnya itu bahtera kayak kapal nih Om. Di kapal ini ada ikan lu, ada anak lu, ada istri lu, ada keluarga lu. Ini berat nih memang. Gua sengaja sangkutin ke keluarga. Gue cuman hidup ini kan pasti ada pilihan yang berat. Iya. Bener nggak? Nah, lalu yang bisa berenang cuman lu doang. Nah, lu akan selamatkan yang mana? Ini psikolog pertanyaan Om. Di sana ada siapa? Keluarga apa? Anak? Ikan. Heeh. Keluarga lah. Ikan kan dia bisa berenang. Benar. Keren loh. Itu satu motivasi. Boleh dong Om satu kata motivasi buat teman-teman di sini Amos TV Pemersatu Beta Lampung. Kata-kata motivasi buat mereka yang sedang berjuang ngebreak. Intinya untuk temen-temen tuh kalau mau main, Ya. kalau emang bener-bener mau fokus, insya Allah ada hasilnya lah Bray. Ya, jadi kalau untuk baru-baru pemula tuh biasanya kan breeding gitu, terus gagal gitu, terus udah gitu kan. Jadi hobinya tuh hanya saat gitu. musiman ya. Itu sayang banget, apalagi kalau kita udah beli ikan bagus, terus duitnya itu kita ngerogoh kocek tuh nggak sedikit gitu ya. Jadi terus fokusin aja. Intinya kalau lu mau berhasil tuh lu harus usaha lah gitu aja. Iya benar. Dan apa ya, kalau emang untuk pemula itu ya intinya kita sabar aja sih, sabar sama telaten aja kalau di ikan itu. Iya, sabar dan telatennya. Jangan mau duitnya aja. Iya, mau duitnya aja, biasanya kan gitu kan praktisnya aja. Iya. Oke, nggak perlu dipromosin orang udah lebih terkenal dibanding gua. Ya kan, mereka sudah beli di tempat Om ini. Kapan giliran Anda? Segera datang ke tempat Om ini atau bisa hubungin di Robi Mahesa. Oke, sampai jumpa dan terima kasih buat Oke, Om. siap. Thank you banget Om. Thank you. Sudah disambut ya kan, udah gue grebek tanpa izin. Terima kasih. Kita bilang salam Cupang Lampung aja ya. Oke, siap. Oke, 1 2 3. Salam Cupang Lampung. Iya.